Gospel center itu bisa jadi jebakan buat semua hamba Tuhan. Kita selalu sibuk dengan gospel centered preaching, tapi kita lupa tentang gospel centered life. Wow. Kita itu ya sering ngomong gospel center, berpusat pada Injil. Yeah. Identitasmu aman di dalam Kristus. Ini memang kata-kata yang sangat betul. Benar. Iya. Iya. Dan ini alkitabiah. Yeah. Tapi bagaimana itu mendaratkan di hati anak? Selamat datang di Calvary Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi dalam Calvary Podcast. Pada hari ini saya ada dua tamu spesial. Yang pertama ada Pastor Dave, yang kedua ada Pastor Hizkia. Beliau bergerak di ministry anak muda. Kita sambut dan kita ajak mereka kenalan. Halo Pastor Dave dan Pastor Hizkia. Halo. Kenalan dulu aja. Siapa Anda ini sehingga Anda ada di tempat ini? Dari Hizkia. Oke. Shalom, sama saya Hizkia. Saya melayani di GBI Rock Surabaya, khususnya ini satelit Wiyung. Saya melayani di Dewasa Muda, ibadah Dewasa Muda, dan juga melayani di ibadah youth-nya. Gitu. Kalau Pastor Dave? Ya, saya dari Gibeon Church ya, GBI Gibeon. Saya melayani di youth usia 12 sampai 18, tapi saya juga melayani di Pro M sebagai gembala CG dan dipercaya juga untuk mengajar kelas doktrin dan memimpin beberapa CG untuk Pro M Oke, juga. jadi memang kalian dari dulu memang kebanyakan di anak muda ya? Atau memang dari dulu di anak muda? Kebanyakan di anak muda. Yeah. Dan kalau saya perhatikan adalah sekarang semakin kita lama di pelayanan anak muda, semakin umur kita itu semakin tambah jauh dari generasi yang kita layani. Pastinya. Ya. Nah, menurut kalian gimana? Masalahkah atau aku harus banyak update nih atau gimana? Iya. Sebagai contoh ya, Iya. kemarin anak sekolah minggu saya dan anak yang saya baptis itu udah menikah. Oh, wow. Gapnya udah gini. Ya, Menurut ya. kalian gimana? Umur gap itu masalah nggak? Sebenarnya bukan. Kalau saya melihatnya lebih ke tantangan ya, Pastor. Jadi lebih ke tantangan karena dengan adanya gap tersebut kita harus semakin memahami konteksnya mereka itu gimana, konteks hidupnya mereka itu gimana. Sekarang mulai dari musiknya mereka. Kalau saya sih, saya nggak main game soalnya. Anyway, kalau Pastor Dave mungkin main game ya. Saya main e-football. Iya, saya kalau saya mainnya cuma PS aja, Pro Evolution Soccer. Sekarang dulu namanya Winning Eleven kan. PS1 ya? PS1. One two. Ya, zamannya Cool. ya, kelihatan usianya. Kelihatan usianya. Saya mainnya cuma game bola aja. Tapi kalau dari musik ya, kalau dari musik saya cukup keteteran sekarang. Menurut saya sudah update musik saya. Saya bilang, ada lagu nih, bagus. Oh, udah agak lama tuh. Jadi itu membuat sebuah tantangan. Mereka ini lagi kemana sih? Arah lagu mereka, bahan-bahan lagu mereka itu ke arah mana? Itu kan yang jadi isi hati sebenarnya. Kalau dari saya memandangnya, ya itu sebuah masalah, tetapi itu saya jadikan sebuah tantangan untuk mengerti mereka. Kalau saya melihat memang ini suatu tantangan juga, tapi kita perlu men-challenge diri kita juga sebagai seorang pastor juga supaya kita tetap mengerti yang menjadi pergumulan atau tantangan mereka. True. Tapi memang ya karena gap usia itu semakin lama semakin jauh. Nah, oleh karena itu kita itu sebagai hamba Tuhan itu tidak hanya berkhotbah atau kita cuma datang di hari Minggu saja untuk bisa nyambung dengan kehidupan mereka. Yang pertama kita perlu memang tahu apa yang menjadi tantangan mereka sehari-hari. Kita tanyain kabar mereka, kita tanyain apa yang menjadi pergumulan mereka hari-hari ini. Dan yang paling penting menurut saya, kita perlu memuridkan generasi mereka, mewakili dari mereka, supaya ada perpanjangan tangan penggembalaan. Supaya lebih kontekstual gitu. Kayak saya sekarang tidak terlalu banyak langsung on hands dengan anak-anak youth. Tetapi saya
menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru. Itulah yang menjadi perpanjangan tangan saya. Mereka yang lebih relate dengan pergumulannya. Jadi saya memberikan visi, mereka yang mengeksekusi. Jadi Wah. Kita nggak selalu bisa. Jadi ada layer yang lebih dekat. Betul, ada layer yang lebih dekat, yang lebih langsung tahu pergumulan mereka sehari-hari. Nah, kalau begitu untuk Pastor Rizky dan Pastor Dev, menurut kalian panggilan seorang gembala anak muda, melayani di anak muda itu apa lifetime calling kah atau menurut kalian gini, ada satu titik di mana aku kayaknya harus melayani umum nih. Kayaknya aku harus melayani di ladang lain. Siapa? Oke, Pastor Dev gimana? Kalau saya melihatnya gini, pelayanan itu ya, kita menjadi pastor apapun jabatannya, youth pastor, care pastor, atau small group pastor atau apa, ini hanyalah platform yang sifatnya sementara, yang Tuhan pinjamkan kepada kita. Jadi ini bukan identitas kita. Identitas kita sebagai orang percaya itu adalah anak Allah. Jadi mau model pelayanannya gimana atau modelnya ya apa, tapi yang pasti kita harus memuridkan. Nah, itu. Kita harus memuridkan. Jadi ngomongin lifetime atau enggak, yang lifetime itu adalah panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Itu menurut saya. Ya. Kalau Ya, saya setuju. nggak setuju juga nggak apa-apa. Ya, setuju. Jadi yang menjadi lifetime itu kan adalah pemuritannya, Iya. bentuk pemuritan. Nah, bentuknya itu kan bisa macam-macam, metodenya macam-macam, melalui pelayanan youth service, melalui pelayanan dewasa muda atau pro-M, name it lah, atau pelayanan umum. Tapi yang pasti adalah memuridkan. Iya. Dan yang pasti kalau seandainya kan usia mesti bertambah lah, Ya. usia mesti bertambah dan yang anak-anak muda di bawah itu kan semakin hari semakin banyak, perkembangannya semakin banyak. Kita enggak selalu harus turun langsung ke mereka, Ya. hand on hand langsung sama mereka. Kayak tadi Pastor Dev bilang bahwa kita juga bisa memuridkan orang yang bisa memuridkan mereka lagi. Nah itu mesti beradaptasi dengan beberapa metode seperti itu. Kalau hati saya kepada anak muda harus mendengar Injil dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bagaimanapun caranya. Kalau saya nggak bisa, saya akan menyiapkan orang-orang yang lebih dekat dengan saya dan lebih dekat dengan mereka, sehingga Injil itu bisa diteruskan ke dalam generasi yang lebih bawah gitu. Jadi seperti itu sih kurang lebih Pastor Gayus. Pastor Dev ada mau ditambahkan nggak? Enggak dah, sepakat deh. Sepakat. Oke. Sepakat. Karena jujur kalau dulu saya menggembalakan anak muda. Pada saat saya masuk ke dalam penggembalaan umum, mungkin karena umur juga ya, jadi kayak tenaganya nggak bisa nyampe lagi gitu ya. Apa udah merasakan nggak? Lumayan. Wah, merasakan banget. Jadi pada saat mereka habis ibadah minggu tuh mereka, habis ini mau kemana lagi? Ke Malang kemana? Waduh, kok gini gitu. Tapi udah mulai merasakan itu. Sangat. Apalagi kami sudah berkeluarga ya. Iya, sudah ada anak Ya, dua. dulu kayak dinamikanya oke, gas kemana, yuk langsung. Nah ini kan mikir-mikir ya, kita mau ke gereja bawa anak aja mikirin. Iya, mikirin. Ini harus ada, itu harus ada, mandiin dan apa macem-macem lah. Gitu. Ya. Jadi kalau bisa disimpulkan platformnya bisa beda-beda dalam arti bisa anak muda, bisa sekolah minggu mungkin, bisa orang tua, tetapi pemuritannya memuridkan tetap jalan karena sebenarnya itu panggilannya yang utama. Iya, itu panggilan utamanya. Oke, kalau kita ngobrol tentang pemuritan, bagaimana kita memuridkan di generasi yang sekarang ini? Sekarang Gen Z, terus Gen apa? Alpha. 2026 nih yang lahir akan jadi generasi beta. Iya. Game segala macem, retensi mereka cuman 15 detik pada saat itu lihat sosial media swipe. Gimana caranya kita memuridkan hal seperti ini gitu loh. Di samping gap umur kita udah makin lama makin jauh, tetapi bagaimana kita? Ada hal-hal yang mungkin kita nggak ngerti gitu. Gimana gitu memuridkan kalau kita ngomong tentang pemuritan itu. Menarik. Monggo Dev. Lempar-lemparan. Ya, sebenarnya kita enggak bisa ya bersaing dengan sosial media sebenarnya. Karena sebenarnya tantangan sosial media itu bukan cuma untuk anak-anak,
Sekarang Kita. Iya. Sekarang kita itu lebih galau ketinggalan handphone daripada dompet. Ya, Betul. Iya kan? Iya. Ya. Jadi ini bukan cuma tantangan anak-anak aja gitu. Ini tantangan semua usia gitu. Bahkan bapak-bapak aja scroll sosial media bisa berjam-jam gitu ya. Lihat aja average-nya itu per minggu itu berapa gitu ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah menawarkan value yang lebih baik daripada itu. Kalau kita bertarung dengan hal itu, saya rasa ini pertarungan yang kayak never ending juga melawan itu semua karena ini pergumulan banyak orang gitu ya. Kita sebagai pembina, sebagai rohaniwan ya, yang bisa kita lakukan adalah terus berelasi dengan mereka dan menganggap mereka ini orang yang nggak cuma butuh ayo datang ke gereja doang, tetapi perlu memasukkan mereka di dalam kehidupan kita, dalam setiap aktivitas, memperhatikan mereka, bukan cuma mengenai jam-jam ibadah atau jam-jam CG aja baru kita kontak mereka. Gitu sih Oke, menurut kalau saya. Pastor Rizky? Nah ini kata kunci yang tadi dari Pastor Dev yang saya ambil itu adalah menanamkan value. Nah itu yang paling penting. Nah tapi tantangannya adalah mereka dikontaminasi oleh media sosial dan Iya. kita juga, Iya. gitu kan? Iya, yang tua-tua juga. Iya, sedangkan kita mau ngejar mereka itu agak susah, sedangkan di sosial media kita tontonannya mungkin beda. Iya. Kalau saya tontonannya biasanya sekarang kalau enggak bola, tempat gym atau kalau yang lebih casual itu ini anak sudah lama nggak ketemu sama orang tuanya lagi tugas di mana, terus ketemu nangis-nangisan gitu kan. Terus ada juga pembuatan baut, pembuatan alat-alat yang lain itu menurut saya satisfying ya. Kadang-kadang waktu saya ngelihat itu ada yang bertemu sama orang tuanya ikut nangis saya gitu kan. Waktu lihat baut itu rasanya satisfying. Kadang-kadang kebalik. Waktu lihat pembuatan baut saya nangis gitu. Kebalik. Apa lihat bawa nangis? Iya kebalik. Loh kok gini ya gitu kan. Jadi kan tontonan kita sudah beda. Moodnya masih nyantol di sana. Moodnya masih nyantol. Jadi apa ya, tontonan kita beda dan ini sebuah tantangan, mereka juga nangkapnya juga cepat banget gitu kan, konsentrasi mereka juga cepat banget. Bagi saya bagaimana menyuntikkan value tersebut, menanamkan value tersebut itu harus dimulai dari bagi saya adalah kerendahan hati kita sebagai pastor, youth pastor untuk mendengar. Wow. Iya, karena komunikasi terbaik itu bukan bagaimana cara kita menyampaikan informasi, tetapi bagaimana kita menerima dan mendengar informasi. Ya. Nah, seringkali ini yang terjadi adalah generasi kita yang sudah menjadi generasi di atas mereka, kita nggak mau mendengar. Jadi saya sering ngomong gini, kalau generasi atas itu menang pengalaman, generasi yang baru, generasi yang di bawah itu menang pengetahuan. Iya kan, nggak bisa pengetahuan. Oh, aku lebih pinter, aku lebih berpengalaman gitu loh. Kan kalau langsung statement pamungkasnya adalah kamu masih muda, belum pernah tua. Kalau aku pernah muda. Iya kan kalau gitu. Jadi bagi saya yang harusnya ada itu adalah duduk dan dengar, dengar keluh kesah mereka, dengar bagaimana sudut pandang mereka. Ini takes time. Yes. Dan pemuridan itu takes time. Tidak bisa terus serta-merta langsung, wah ya kita percaya kuasa Roh Kudus ya. Mereka itu Roh Kudus bisa jamah kehidupan mereka dan diubahkan. Tetapi kalau masuk ke dalam pemuridan takes time. Kita mesti dengar, duduk, ngobrol sama mereka. Nggak bisa instan ya? Apa? Nggak bisa instan. Menurut saya gitu sih, mendengar. Oke. Kita tadi ngobrol tentang value, nilai-nilai. Mungkin kita akan sepakat dengan hal ini bahwa value yang kita maksud itu adalah Injil. Yes. Bagaimana Kristus mati buat kita dan buat anak-anak muda yang kita layani. Value itu adalah salib Kristus. Bagaimana kita menaruh identitas itu ke dalam diri mereka. Bukan kepada value atau views. Bukan kepada views atau likes mereka, tetapi kepada identitas kita kepada Kristus. Nah, menurut kalian gimana? Sepenting apa itu buat anak muda sehingga kita gini, berita itu indah dan mulia, tapi kalau kita salah menyampaikannya jadi cringe gitu, jadi klise garing. Ini kan bukan tentang surga doang gitu kepada anak-anak. Menurut kalian gimana? Wow, menarik. Ya. Menarik. Let's go, Dev. Ya, karena kita itu ya sering ngomong gospel center, berpusat pada Injil. Iya. Identitasmu aman di dalam Kristus.
ini memang kata-kata yang sangat betul. Benar. Iya. 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 Dan ini alkitabiah. Iya. Tapi bagaimana itu mendaratkan di hati anak-anak? Kita harus genuine. Maksudnya True, Injil true. sendiri harus berdampak di dalam kehidupan kita gitu. Karena yang dilihat pertama kali adalah kehidupan kita. Mereka nggak langsung lihat Alkitab dengan eksposisi kita gitu dalam memaparkan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita itu benar-benar tulus mendengar yang tadi Pastor Hizkia sampaikan, pengen tahu apa yang menjadi benar-benar pergumulan. Disitulah kita bisa menanamkan identitas kita itu aman dalam Kristus. Kita perlu memberikan suatu teladan juga di dalam menghidupi Injil itu. Karena kita ngomong identitas, kita akan terkesan oversimplify. Kamu galau, So good. kamu takut gitu ya. good. Kamu mulai khawatir, tenang, identitasmu adalah dalam Kristus. Oversimplify. Takut, iya nggak selesai takutnya. Iya. Bener tadi yang disampaikan itu Iya. benar, tapi nggak mendarat. Iya, bagaimana kita mengobatinya? Memang kita membagikan firman, tapi apakah kita hadir di dalam kehidupan mereka? Kita temenin setiap apa yang mereka alami gitu ya. Ini bukan hanya untuk berlaku untuk anak youth doang bahkan. Tapi orang dewasa pun kadang mendengarkan, kita nggak perlu cari validasi daripada dunia. Kita nggak perlu cari likes. Tapi bagaimana mendaratkan itu? Ya kita perlu untuk hadir dalam kehidupan jemaat yang Tuhan percayakan di tempat kita. Wow. Pastor Hizkia? So good. Gospel centered itu bisa jadi jebakan buat semua hamba Tuhan. Kita selalu sibuk dengan gospel centered preaching, tapi kita lupa tentang gospel centered life. Wow. Ya. Itu yang sering kita lupa. Kita berusaha untuk mengolah bagaimana, which is good ya. Kita mesti mengolah. Sekarang aja kata-kata lagu-lagunya lagu-lagu yang ada sekarang itu kata-katanya indah-indah banget. Kita tertarik hanya untuk membuat sebuah quote yang rhyme-nya bagus. Wah. Iya kan? Yang rhyme-nya bagus, Nendang. yang nendang, yang ini daging banget segala macam. Masih enggak sih? Masih zaman sih kayak daging banget nih segala macam. Tapi kita lupa bahwa Injil itu harus dihidupin, gospel centered life. Nah, itu yang tadi aku nambahin apa yang disampaikan oleh Dev. Aku sangat setuju. Ya kita harus menghidupin. Menghidupin itu di mana dulu kita sebelum mengenal Injil dan kita sebelum setelah mengenal Injil itu seperti apa. Dulu apa yang kita kejar, dasar kita seperti apa. Tak mungkin segala macam. Mereka mungkin belum bisa memahami. Tetapi ketika kita berada di dalam kegalauan, di dalam kebimbangan mereka, ya saya selalu bilang bahwa ketakutanmu, kekhawatiranmu itu divalidasi kok. Nggak apa-apa, takut nggak apa-apa, khawatir nggak apa-apa. Tetapi justru di sanalah itu adalah panggung bagi Tuhan untuk menyatakan kasih-Nya. Wow. Iya kan? Panggung bagi Tuhan di mana kita bisa merasakan, kita bukan cuma melihat Tuhan yang angan-angan jauh, tapi Tuhan dekat di sana. Ya kan? Temenin di sana. Ya, jadi kalau dalam fase-fase seperti itu ya, kita adalah fase di mana kita merangkul kelemahannya dan kita sampaikan kebenarannya. Yes. Ya, kelemahannya dirangkul, tapi bukan cuma sampai di sana. Kalau kelemahan dirangkul terus, wah nggak bertumbuh dia. Malah kita menjerumuskan. Justru waktu dalam kelemahan itu kesempatan kita Iya. untuk memasukkan value-value Injil. Iya, Karena itu dia. orang kalau lagi dalam tanda kutip hidupnya baik-baik aja, mereka buat apa Tuhan gitu ya. Iya. Tuhan buat apa dalam hidupku? Justru waktu penderitaan itu, makanya C.S. Lewis mengatakan gitu ya, penderitaan itu megafonnya Tuhan untuk dunia yang tuli gitu. Iya, iya. Disitulah kita masukin firman gitu. Allah yang transenden, yang logos itu, sang logos jadi manusia. Bukan cuma jadi manusia, tapi dia merengkuh kerapuan. Nah, di Itu situ. dia. Itulah solidaritas. Jadi ya. ini sebutan saya mungkin. Jadi ada gospel center proses juga. Yes. Ada. Gitu. Karena kan ada yang bilang Injil saja cukup. Betul. Cuman Arahnya itu, stepnya ke sana itu, untuk orang mengolah itu butuh waktu. Butuh banyak apa ya, kalau mengibaratkan itu aspek-aspeknya ini apa dulu yang disentuh. Apa dulu yang kita ketahui, latar belakang, tumbuh kembang mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka saat itu. Ini kita perlu tahu dulu indikator-indikatornya.
baru kita ngomong ke sana. Iya, ya jadi mungkin kalau bahasa saya Injil itu sendiri adalah kudus dan murni. Tetapi pada saat kita menyampaikan kepada orang-orang yang berdosa, kita perlu menyampaikannya dengan apa ya? Dengan proses tertentu itu. Proses itu pun gospel center, gitu kan. Betul. Kita background mereka secara antropologi, kita juga melihat mereka segala macam gitu. Jadi kayak sebenarnya ini bukan sesuatu yang bisa terbenturkan, tapi kita jalin dalam gospel center proses itu. Betul. Kalau saya selalu menganalogikan gini, Pastor Gayus, itu kayak Injil itu sama kayak kita datengin pizza di sini, kita makan sama-sama. Bukan gini, kita makan pizza dan kita tak ceritain ya ceritanya pizza sampai kamu bisa ngerti. Enggak gitu dong, kita makan pizza sama-sama. Jadi di dalam kembali lagi tadi ke core-nya itu adalah kita pemuritan. Di proses pemuritan itu adalah justru keberadaan saya sebagai pastor itu menumbuhkan keberadaanmu dan keberadaanmu itu menumbuhkan keberadaan saya juga. Saya nggak dengan keberadaan mereka, dengan berhadapan dengan mereka, saya pun bertumbuh. Saya bergantung kepada Injil, yang dimana saya secara usia nggak mampu sudah kita mau motoran kemana, udah capek banget gitu kan. Untuk kumpul dalam satu tempat itu butuh anugerah. Iya, butuh anugerah. Ini kayaknya saya ini ya salah narasumber nih, terlalu tua ya. Kita udah tuir. Terlalu Tapi tua. kebetulan dipercaya melayani generasi muda. Iya. Mereka minumnya manis-manis, kita air putih. Maklum artefak. Tapi kalau kita lihat secara utuh emang begitu indah gitu ya. Maksudnya Indah. sebuah proses, sebuah Injilnya sendiri indah, prosesnya juga indah. Bagaimana kita punya hati dan melayani mereka dan harapan untuk mereka bisa menerima dan merespon itu menjadi value mereka anak-anak muda ini. Saya lihat proses ini begitu indah dan seperti kata Pastor Hizkia tadi kan Pastor Div ngomong C.S. Lewis, ya biar saya lebih pinter dikit. Saya mau quote salah satu teolog favorit saya, Jonathan Edwards, berkata begini. Nggak cukup untuk ngasih tahu dan bilang kalau menceritakan madu itu manis. Ya. Tapi kita juga harus merasakan madu itu manis juga. Kita harus mengecap madu manisnya madu. Tantangannya adalah bagaimana kita menjadi alat Tuhan untuk membiarkan anak-anak muda ini ikut mengecap manisnya madu anugerah itu, Injil itu. Mungkin seperti itu.